teman-teman semua, kembali lagi di Studio Kecil Podcast bersama gue Diku sebagai hostnya. Dan kali ini kedatangan, dibilang legend sih belum legend banget, tapi ini gue nonton dari gue SMA nih. Ada Babe Cabita. Iya. Babe sehat nggak? Lepas kepala. Sehat, Babe. Sehat, alhamdulillah. Babe nih semenjak gue lihat di TikTok di ini aneh-aneh kali kontennya sekarang ini. Ada yang kepalanya copot, ada yang apalah gitu. Sekarang sibuk apa, Be? Sekarang lagi kosong ini, makanya aku datang ke sini. Lagi santai. Tapi dengar-dengar lagi sibuk di YouTube atau gimana? YouTube-nya untuk sementara lagi break dulu, ya kan? Kenapa tuh? Karena memang kemarin itu kan aku fokusnya dulu di Instagram, baru TikTok. Karena kan sekarang udah mulai trennya sekarang TikTok. Benar. Nah, itu ya, paling berpengaruh tuh waktu ketika aku buka usaha, satu hari langsung viral. Itu viral di TikTok. Jadi betul-betul rame yang datang tuh gara-gara TikTok. TikTok ya. Jadi akhirnya aku mau coba fokus di TikTok. Ternyata fokus di TikTok tuh juga tidak apa ya, dia fluktuatif itu dia viewersnya. Jadi kita pun banyak follower di TikTok, tapi belum tentu menjamin viewernya banyak gitu. Jadi akhirnya aku kayaknya mau balik lagi ke YouTube sama Instagram. Oke. Jadi TikTok tuh sifatnya kayak konten di potongan-potongan di YouTube atau potongan-potongan di Instagram. Potong-potong ke tinggal TikTok. di-share ke TikTok aja gitu. Tapi itu banyak banget orang nanya tuh kayak gimana sih caranya FYP atau viewersnya banyak gitu, ada triknya nggak sih? Ada triknya. Biasanya kalau misalnya kita mukul orang itu FYP atau tiba-tiba telanjang tengah jalan. Nah, itu benar tuh. Pokoknya bikin pro kontra aja FYP. Benar, atau pasti. mempergoki perselingkuhan FYP. Biasanya gitu-gitu tuh. Berantem misalnya di jalan senggol-senggolan, berantem turun FYP tuh pasti tuh. Pasti. Atau mengkritik pemerintah, berani gitu FYP. Aduh. Tapi sekaligus setelah FYP hilang akunnya. Iya. Jadi kayaknya Tapi Babe mah main aman, nggak pernah kritik pemerintah. nggak ada, aku main aman aja. Aman aja ya. Gila. Terakhir, tapi lebih seru mana sih sekarang kan Babe ini di dunia sosial media nih, apa di YouTube, TikTok, Instagram, atau ketimbang offline stand up comedy gitu. Kalau lebih seru mana ya? Sebenarnya dua-duanya seru. Dua-duanya seru. Kalau dulu tuh kayak aku gini kan, lebih enak tuh kalau misalnya seniman itu cari duitnya biasanya off air. Benar. Misalnya kayak penyanyi kan, oh kita cuman bayarannya kalau di TV atau apa kecil, tapi kalau off air apalagi nih mau 2024 jadwal manggung off air bisa gede duitnya. Nah, kalau konten kreator kebalik, jadi off airnya jarang, yang di sosial medianya yang kenceng, karena kan memang dari duitnya dari sosial media kan. Jadi kalau ditanya seruan mana, seruan yang banyak duitnya kan. Iya. Pasti. Jadi intinya ya harus bikin berkonten aja gitu. Berkonten aja gitu berkonten. Karena iklan sekarang udah digital kan. Gitu. Tapi tetap mau dibilang komika atau content creator, Sar? Aku mau dibilang bebas apa aja, mau dibilang lelaki penghibur kayak, mau dibilang lelaki jalang kayak, pokoknya yang penting apalah arti sebuah panggilan. Bener. Kan? Keren nih, tepuk tangan dong. Aduh, tapi ngomong-ngomong soal stand up, Babe itu stand up dari 2011, bener ya? Terus menang stand up comedy Suci 3 itu 2013. 2011 tuh, sorry aku awam ya, gue orang awam ya, itu aku tuh baru tahu stand up comedy itu dari dari TV Kompas gitu. Tapi kalau Babe sendiri 2011 tuh tahu stand up tuh dari mana gitu? Inspirasi dari apa sih gitu? Nah, 2011 itu aku tahu stand up, awal mulanya aku tuh buzzer. Bukan buzzer pemerintah ya. Jadi dulu kan Twitter berjaya. Jadi istilahnya anak tweet lah, seleb tweet. Nah, walaupun followernya 3.000 waktu itu. Tapi untuk di daerah udah lumayan tuh. Follower aku 3.000 apa 5.000 ya lupa. Terus ada IO ngundang Ernest Prakasa, stand up komedian yang dia awal-awal di stand up di Jakarta diundang ke Medan.
aku bertugas sebagai promoin acara, dibayar lah 100 apa 200 ribu lah dibayar satu per tweet untuk mempromoin acara itu. Nah setelah itu habis itu aku diundang. Yuk datang kita meeting yuk, sekalian kenalan. Aku juga mau ketemu kan stand up comedy apa sih gitu. Akhirnya ditembak aja, mau nggak ngisi acara stand up gitu. Kan aku dulu tweetnya tuh lucu-lucuan lah, ya. Kan di tweet biasa ngelucu, cobalah lucu openernya Ernest gitu. Aku oh nggak bisa, aku bilang. Tapi ini ada bayarannya 500, oh bisa aku. Bisa. Ya udah akhirnya aku cari tahu ini stand up ngapain ya kan. Nah, ya udah aku lihat lah waktu itu yang lagi viral itu pertama kali video stand up tuh Raditya Dika. Iya. Raditya Dika di acara di kafe mana gitu. Kafe Comedy Club itu ya. Club itu viral. Terus aku lucu, oh gini stand up. Iya. Pokoknya ngomong-ngomong sendiri. Ya udah belajar sendiri. Jadi waktu itu aku stand up-nya nggak nulis materi, tapi materi di Twitter aku kan pendek-pendek tuh. Aku kumpulin, pas stand up itu semua aku bawa. Ternyata itu juga bagian salah satu dari jurus stand up, namanya one-liner. One-liner ya? Iya, jadi kita cuma pendek-pendek aja jokes-nya, jokes Twitter dibacain gitu. Itu awal mulanya. Pecah tuh, lucu tuh? Lucu, alhamdulillah. Kalau nggak lucu mungkin nggak di sini nih sekarang nih, Bang Babe nih. Nanya sama teman, ini apa stand up comedy ngapain gitu. Tapi Babe sendiri di tongkrongan termasuk orang yang paling lucu nggak? Enggak, aku kalau di tongkrongan malah cenderung pendiam aku. Diam? Iya. Aku sebenarnya malas untuk melucu. Entah kenapa. Jadi kalau ada orang, istilahnya apa ya? Kalau di tongkrongan tuh dia ngebadut. Ngebadut, iya. Ngebadut, dia tuh suka jadi pusat perhatian. Benar. Dia tuh suka ketika orang ngumpul, dia suka ngelucu biar orang lain ketawa. Itu istilahnya ngebadut lah. Iya, ngebadut. Kayak bocah kebanyakan makan gula, jadi ngomong aja. Iya, sugeras. Nah, itu yang tipe-tipe kayak gitu tuh misalnya Marcel tuh. Marcel disuruh apa aja kalau tongkrongan mau. Jadi kita terhibur. Jegel juga kalau tongkrongan selalu lucu. Makanya kita lucu terus gitu kan ngomong. Lucu terus ya. Nah, kalau aku di tongkrongan malah lebih suka diem sambil menikmati orang sugeras tadi. Jadi pengen ketawanya ya. Iya, pengen ketawanya aja. Jiwanya aku malah jiwa-jiwa pengen dihibur. Bukan menghibur gitu. Tapi ketika ada duit, boleh nih aku menghibur. Jadi jujur aku dari dulu matre. Jadi kalau di komunitas Medan itu sering ini ada stand up nih. Wah oke deh, boleh gini. Iya. Tapi gratisan. Oh iya. Oh besok kayaknya ada acara deh. gitu. Matre. Ya nggak apa-apa dong. Matre. Itu. Katanya kalau lu bagus dalam sesuatu, jangan kasih gratis, bener kan? Iya, jadi bingung sendiri. Ada orang bilang kan kalau melakukan kesenangan itu pasti akan tulus kan. Iya. Nah, aku senangnya dibayar. Jadi ketika dibayar, aku jadi semangat tuh kerjanya. Jadi jadi aneh tuh. Nggak tahu apakah itu hobi apa enggak tahu. Tapi memang begitu. Dan tingkat kelucuannya mungkin tergantung dengan tingkat bayarannya juga ya. Iya, tergantung. Jadi kan mood kan, kita kan tergantung mood kan. Gitu, makin mahal makin lucu nih, makin ekstrim nih, makin telanjang Bu. Oke, Babe. Tadi mungkin nggak sih kalau orang yang paling lucu di tongkrongan lucu juga di stand up comedy? Belum tentu. Jadi orang lucu di tongkrongan itu kadang-kadang memang dia cuma lucu di tongkrongan gitu kan. Tapi kalau stand up kan memang dia ada ilmunya, harus nulis. Makanya kalau di stand up comedy itu orang nggak lucu di tongkrongan atau pendiam bisa jadi lucu di panggung. Gitu. Kebalikannya. Nah, Be, ini ada pertanyaan nih katanya. Menurut Babe, siapa komika paling lucu yang pernah didengar kayak ini orang lucu banget deh gitu? Kalau sekarang kemarin kita baru ngadain stand up fest, ya kan? Baru ngadain stand up fest itu yang nonton itu ada seratusan komik. Bukan nonton. Yang tampil ada ratusan komik, yang nonton ada 3.000-an. Kemarin aku sangat berkesan kali nonton Musdalifah. Iya, cewek yang suka di TikTok joget-joget India. Nah, itu dia perfect sih menurut aku penampilannya kemarin tuh. Dari mulai gesturnya,
dari mulai intonasinya, deliverynya bagus lah. Padahal aku udah lama nggak nonton dia stand up, tapi perkembangannya bagus. Oke, Musdalifah ya. Ntar kita simak cuplikan-cuplikannya Musdalifah tuh. Jangan terlalu panjang, jijik orang kadang. Kalau ada joget-joget gini-gini kan, ya, jijik orang ada. Oke, terus nih kita merepet dikit ke makanan. Babe kenapa dari dulu suka banget sama telur dadar? Karena memang dari kecil kalau sarapan tuh di rumah selalu ada telur. Karena papa suka telur. Oke. Jadi karena papa suka telur, kalau di sarapan harus ada telur, otomatis anaknya ngikut kan. Benar. Makan telur. Jadi dari kecil aku makannya telur dadar. Kenapa telur dadar? Karena kalau ceplok aku nggak suka kuningnya. Nggak suka kuningnya? Iya, jadi aku kalau makan telur itu nggak bisa makan kuning, muntah kalau makan kuning. Oke. Tapi kan kalau telurnya dicampur, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kalau dicampur, tapi kalau dipisah aneh. Oh, oke. Gitu. Kalau makan telur bulat, kuningnya juga dibuang? Dibuang. Oke. Telur ceplok dibuang kuningnya, telur bulat dibuang kuningnya. Baru denger ya. Biasanya orang malah kuningnya yang dimakan ya. Banyak kok alirannya. Aliran yang macam suka itu ada ya? Banyak. Ada. Sempat ada komunitasnya emang udah bubar. Terus dengar dulu juga sempat kalau diajak makan di mana di luar negeri gitu sama artis-artis lain mintanya telur dadar. Iya, pasti. Dan pasti ada ya? Pasti ada kan, telur Pasti paling ada ya? gampang. Jadi kayak Aku terkejut nggak? Dia jual sate. Aku makan Maradit nih, jual sate Padang, tapi ada ruko ya, tapi dia jual sate. Bang, bisa minta telur dadar nggak? Diam dia. Datang telur dadar. Jadi itu hal yang paling gampang, telur dadar. Gak mungkin gak ada ya? Gak mungkin gak ada di dunia ini ya? Iya, bahkan kalau kita misalnya beli kemeja, minta telur dadar ada, mudah-mudahan lah. Iya. Beli kemeja ada. Terus itu ngomong-ngomong soal kuliner, apa sih membuat Babe ini jadi suka atau membuka usaha kuliner? Yang membuat kamu tuh jadi gue buka usaha deh gitu. Apa sih motivasinya atau alasannya aja sih? Ya karena aku orangnya tulus kan, dalam duit lah. Mencari uang ya lagi-lagi ya. Dan lagi-lagi F&B itu nggak bakal mati kan ya mungkin ya? Yang utama itu memang karena kan banyak yang bilang kalau dunia entertain itu kan nggak apa ya jalannya, naik turun ya. Benar. Aku aja ngerasa ini sekarang lagi turun. Maksudnya yang dulunya job stand up misalnya seminggu bisa 2 kali, sekarang boro-boro sebulan sekali. Kalau ada syukur, jauh perbandingannya. Terus kalau dulu film tuh setahun bisa 3-4, sekarang setahun kemarin aku nggak ada sama sekali. Jadi mungkin ngerasa ini lagi drop nih untuk di entertainnya. Tapi kita kan sosmed main kan. Nah makanya kayaknya mumpung sosmednya lagi kuat, coba buka usaha bisnis yang lain gitu. Karena selama ini kan aku sering kayak misalnya dapet endorse, tolong dong attendance yang datang ke restoran review makanan. Nah akhirnya kepikiran kenapa nggak bikin produk sendiri aja biar bisa di review sendiri gitu. Dan dalam kulinernya itu kuliner apa sih boleh dipromoin nih ke penonton nih? Ya kulinernya itu ada dadar beredar. Jadi dadar beredar betul. Jadi dadar beredar itu adalah simple nasi telur, harganya 13.000, murah. Jadi 13.000 udah dapat nasi, dapat telur, dapat jakut. Tahu jakut nggak? Jakut apa? Jakarta Utara. Apa sih nama selada air? Apa sih selada air? Bayam air kali ya? Selada air, jagut. Iya, jakut. Iya. Jakut kan? Selada air tapi digoreng crispy. Kayak bayam crispy. Jakut. Jakut. Pakai itu baru sambalnya 2 macam. Nasinya nasi jeruk 13.000. Udah ada di mana aja, Babe? Alhamdulillah kali udah itu di Sunter aja. Coba buka dong di Tangerang biar kita ini ya, biar kita bisa review juga kan baru nih. sebulan, Pak. Baru sebulan ya. baru Ya, kita doain bareng-bareng bisa buka di 200 negara lagi. Wah. Amin. Mudah-mudahan siapa tahu buka di Rusia ya. Amin. Tapi telur dadar beredar itu ada telur ceploknya gitu? Ada. Pasti Kirain nggak ada. Sorry harus dadar doang, nggak bisa ceplok nih gitu. Bisa ya, bisa dadar, bisa ceplok ya. Oke. Nah ini ada dari Instagram nanya, Bang Babe katanya sempat sakit beberapa bulan lalu. Itu sakit apa sih? Kenapa? Itu aku awalnya sakit DBD. Terus
Setelah diobatin seminggu nggak sembuh-sembuh, diambil darah. Ternyata kalau DBD itu katanya kata dokter lazimnya yang turun trombosit. Ternyata pas dilihat turun semua tuh. Iya. Jadi HB turun, terus trombosit turun, leukosit darah putih turun, bahkan karir turun. Ya Allah, Jadi dia juga sedih banget. jadi dia bingung. Ini bukan penyakit biasa, ini santet. Ya udah, terus Sempat percaya itu juga lagi. Iya, Santet nih kayaknya nih, ada yang nggak suka. Iya. Kayaknya diguna-guna deh kata Iya. dokternya. Soalnya pasien saya kayak gini dulu kata dia. Dokternya bilang gitu. Dokternya bilang gitu. Akhirnya dia nggak yakin, diambillah pemeriksaan lebih lanjut. Diambil dari tulang rusuk. Ini bukan tulang rusuk ya. Tulang ekor. Tulang ekor, Nah. sumsum. Diambil, terus diteliti, ternyata hasilnya itu adalah anemia aplastik, bukan Anemia. DBD. Oke. Intinya kalau kita itu normalnya tulang rusuknya itu tulang apa sih namanya? Ekor. Tulang ekor. Tulang sumsum ya. Sumsum. Tengahnya. Intinya darah itu diproduksi di tulang sumsum. Oke. Darah kita. Nah, aku tulang sumsumnya udah rusak, jadi tidak menghasilkan darah. Jadi penyakit aku ini kalau di daerah tidak ada obatnya, kayak vampir. Kayak Jadi vampir. Putih. sebulan sekali harus Injek darah. diinjek darah. Kalau enggak dia lemes. Gitu. Oh gitu. Kalau Itu di penyebabnya daerah apa ya? kurang tahu penyebabnya. Kurang tahu ya? Iya. Santet. Bisa jadi. Kayaknya sih. Jadi semenjak aku buka dadar beredar ini kan, Terus dokter bilang, ini sih orang deket nih, weh. iya, Ini nggak jauh-jauh nih, weh, orangnya nih. orang terdekat. Orang terdekat inisialnya, udah gitu-gitu. Aduh. Orang terdekat istri ya biasanya ya. Emang sering berantem sih akhir-akhir ini. Dibuka semua nih. Iya. Aduh. Itu sampai kurusan gitu loh. Sorry ya. Itu Nah, ini kurusan tambah sakit gendut atau nih, tambah gendut. nih. nambah gendut justru? Ini tambah gendut justru. Oh, Dulu kita- kan udah sempet kurus tuh. Heeh. Nah, udah sempet kurus. Habis itu pas lagi sakit, makin kurus lagi. Setelah keluar dari opname infus, aku disuruh minum obat pagi siang malam. Tambah vitamin dan nggak boleh putus. Nah, vitaminnya itu memang katanya menambah nafsu makan. Nambah nafsu makan. Jadi sulit lah bu diet. Dia tambah gendut nih. Menurut lagi. Nah, tapi ini Babe lagi ada program nih yang namanya High Glow, bener ya? Iya betul. Itu program atau obat atau apa sih? Itu bukan obat, itu minuman fiber. Minuman Ya, fiber. minuman fiber itu kan dia untuk tujuan utamanya tuh melancarkan buang air besar. Karena banyak orang yang makan tuh kurang serat kan. Bener. Betul. Nah, jadi si fiber ini adalah membantu mengikat lemak-lemak sisa Bener. lemak. Oh, Jadi kalau kita oke. makan lemak sekarang, makan banyak, makan lontong, minum itu, besok paginya tuh pasti keluarnya banyak tuh. Banyak. Oh, Tuh, nah. oke. Karena itu baru launching kemarin. Hmm. Nah, kita adain kayak diet challenge lah. Hmm. Biasa kan, nah kita juga ngeluarin obat diet tuh, kayak High Glow Slim. Hmm. Biasa kan kalau obat diet kan pasti modelnya dipilih yang memang udah kurus-kurus kan. Kita sengaja memang cari yang memang dia kayak orang anyut di kali, bengkak. Bengkak. Iya, cari Iya. yang bengkak. Iya. Iya. Cari yang bengkak, kita kumpulin, ternyata banyak orang bengkak Iya. Indonesia. Kita kumpulin ada 13 orang. Ya udah. Untuk kita support produk, terus nanti kita challenge berapa bulan. Hah? Turunnya berapa, siapa yang Hah? paling banyak dapat hadiah 20 juta. 20 juta. Iya. Oke. Cuman belum aku umumin sih ke Oh. peserta kalau ternyata uangnya tuh uang monopoli. Jadi memang ini mungkin di sini yang aku bakal buka nih. Oh. Iya, jadi Nah, peserta High Glow. Nah, Ya, ini jadi langsung surprise. oh gitu gua makan lah ini. Nah. iya, karena memang aku bilang tenang, nanti di akhir acara aku bakal surprise. Oke. Jadi inilah surprise aku. Itu. Wah, dibuka duluan nih. Betul. Semangat teman-teman High Glow dietnya. Semangat. Semangat. Monopoli. Monopoli diet gampang gak sih, Be? Menurut kamu aja. Gampang kalau sakit. Iya. Aku kalau sakit kemarin seminggu 5 kilo turunnya. Iya. Iya, sakit. Hmm. Kalau sakit, kalau nggak ada duit gampang dia. Tapi kalau kita lagi ada duit, senang, wah susah.
Berarti harus kontrol ya kalau lagi banyak duit, habis gajian gitu. Banyak duit, habis gajian, senang, dibuatin istri. Iya. Atau kalau nggak ada istri misalnya dibuatin selingkuhan di apartemennya. Tetap senang, Di pokoknya senang. apartemennya. Di apartemennya kan. Di apartemennya pasti di Karena apartemennya. nggak pasti show off kan keluar, kan? Pasti di apartemennya. Bener, tuh. di apartemennya. Kalau Itu. kosan kan juga tolong lah. Iya. Kosan suka digerebek, kalau apartemen lebih aman. Apartemen aman, benar. Ya itu godaannya banyak sih ya. Jadi kalau emang mau diet harus kontrol di pala dulu. Iya, harus ada masalah atau misalnya sakit. Gitu-gitu. Ngomong sama Babe nih ini ya, kebawa actionnya ya. Apa agak racun ya? Agak racun. Agak racun ya. Agak racun. Orang-orang juga gitu ya pasti ya. Kalau ngomong sama dirimu pasti langsung kayak ngikut aksennya ya. Iya. Tapi Kalau gitu ya? cewek tuh kalau ngomong sama aku lama-lama ciuman. Kalau lama-lama karena kebawa suasana dia. Benar. Ciuman. Iya kayak be gue diet. Iya terus be abis itu Iya. kita nggak ya gitu ya. Casual banget tuh ya. Buat suasana. Aduh. Oke, tepuk tangan dong, boleh dong, sekali lagi dong, keren Nice. banget. Kita udah sampai di penghujung acara dan kita mau main game namanya Jawab Cepet. Oke. Nah, di sini jawab cepet, pakai timernya mana 20 detik. Cuman ada timer 20 detik doang. Aku akan ngasih beberapa pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Alright, sudah siap timernya? Bagus, sudah siap? Iya, siap. Alright. Pertama, stand up atau konten? Konten. Siapa stand up comedian yang paling lucu? Radit, Siapa stand up comedian yang paling lu respect? Panji, Gimana rasanya ketika ngelawak tapi nggak ada yang ketawa? mati aja. Kapan ulang tahun pernikahan lu? Ah. Rajin. Amin. Habis. Aku lupa. Aduh, Aku lupa. orangnya. Gak apa-apa, Untung gak ada apa-apa. aku yang aku lupa. Seru banget, tepuk tangan Babe sekali lagi dong. Beh, ini ada titipan dari Pemda, pesan dan harapan untuk dunia stand up ke depannya. Wah. Titipan dari Pemda, pemerintah daerah Tangerang. Pemda, bukan Thailand. Thailand. Nah, dunia stand up nih, kenapa stand up ya? Babe tuh masih mau direlated dengan komika atau stand up nggak sih sebenarnya? Masih kan aku baru tampil juga stand up. Iya sih. kemarin. Masih. Maksudnya kan tadi sempat ngomongnya udah konten aja gitu-gitu. Masih seneng lah stand Masih up. seneng ya, masih punya. Nah, terus harapannya dan pesannya untuk dunia stand up ke depannya tuh. Mudah-mudahan tetap solid, tetap kompak. Jadi aku mau kalau bisa komunitas stand up comedy itu semua dalamnya akur-akur. Amin. Karena biasa yang namanya komunitas tuh itu yang menyebabkan dari dulu tuh aku nggak suka berkomunitas. Jadi kayak aku punya Vespa. Iya. Bukan masuk komunitas tapi misalnya ada touring atau leading sama grup ini aku ikut-ikut aja gitu. Terus kayak aku sering off-road juga. Iya. Off-road ada komunitas, aku nggak pernah mau diajak masuk di komunitas enggak. Tapi kalau mereka off-road aku ikut dan di sana off-road gitu. Jadi memang nggak pernah mau berkomunitas. Kenapa? Karena kalau kita masuk komunitas itu jadi sering dibicarain. Misal aku masuk komunitas A, tiba-tiba aku main sama komunitas B, pasti nanti wah babi gitu. Jadi mending netral. Jadi Babe tuh nggak ada komunitasnya, nggak punya. Nggak punya. Satu-satunya komunitas aku ya komunitas ini nih. Komunitas stand up komedian gitu. Oke. Karena males kalau suka diobrol-obrolin. Bener gitu. ya. Nah, stand up komedi pun ternyata begitu masuk ke dalamnya berkubu-kubu ternyata dalam satu komunitas ini gitu. Mudah-mudahan sih kita harus melepas kubu-kubu itu tetap solid, jadi saling support gitu. Iya. Amin. Tepuk tangan untuk stand up comedy Indonesia. Ini ada, kita masuk ke Instagram nih ya. Buka Instagram dulu. Babe, ceritain dong bulan lalu Bang Babe sempat sakit pas mau ulang tahun. Tadi udah cerita ya? Tadi udah ceritain nih, Go Your Smile sudah ceritain. Ya. Roni Kaprawi, Bang Babe pernah isi bensin di warung Madura? Enggak? Warung Madura itu apa? Ayo Roni, warung Madura tuh warung-warung yang di pinggir jalan itu loh.
Itu warung Madura. Putih merah gitu enggak? Enggak juga. Layoutnya tuh warung Madura tuh layoutnya tuh di intronya tuh kerupukan. Kulkas kanan, kerupuk kiri, rokok tuh dijajarin di bawah situ. Terus ada bau minyak tanah. Galon-galon ada. Galon itu di bawah. Oh, di bawah ya. Nah, kalau warung Ucok kan langsung minyak tanah, baru galon gitu. Ini warung Madura tuh yang warung Ucok sama warung Madura beda? Beda. Ada warung Madura, warung Ucok, Dekat warung rumahku Cina. warung Ucok. Warung Ucok. Oh iya, Momogi sebelah kiri dikit. Momogi kiri. Iya, Momogi kiri. Nah itu warung Ucok. Kalau warung Madura, Momoginya digantung di atas tengah. Iya. Anaknya tiduran di bawah. Di bawah. Nggak pakai baju anaknya. Bener. Oh iya. Itu. Kalau warung Madura yang jaga tidur di bawah, terus pas kita datang dia kayak mager-mageran. Ambil aja. Ya, Itu warung Madura. Warung Madura gitu. Pernah aku juga ke warung Madura tuh. Berak deh di situ. Berak, iya. Oh iya. Itu warung Madura. Terus kan mau apa gitu. Ngelap-ngelap tangan gitu. Kalau warung Cina layoutnya dalam banget cuy. Dia tutup ini dulu lah, ada sembako, terus dia ntar ada kasirnya di kanan gitu. Iya. Itu warung Cina tuh. Panlok ya. Panlok. Jadi pertanyaan dari Roni, Bang, lu pernah isi bensin di warung Madura nggak? Aku nggak ngerti itu. Tapi kalau maksudnya warung kayak eceran yang di Warung botol-botol, yang di botol-botol tuh sering. Oh sering justru. Iya, karena di dekat rumahku tuh pam bensinnya tuh lumayan nyebelin. Selain ngantri, sering habis. Jadi udah ngantri kita habis gitu, nggak tahu tuh. Oke. Jadi aku lebih kalau untuk motor sering beli eceran. Ed Sheeran. Iya, pakai botol. Babe, terima kasih udah mau siap. main ke Studio Kecil Podcast di Studio Kecil TV. Teman-teman semua, thank you udah nonton Studio Kecil Podcast bersama gue Diku dan ada Babe di sini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk makan dadar beredar di Sunter. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.